Episode 2121. Roda Emas Titan. Bunuh, bunuh, bunuh. Yao Shigui duduk dengan tenang di atas raksasa Titan Roda Emas, seolah-olah keduanya adalah pasangan yang sangat baik, merawatnya sepanjang waktu, dan justru karena bantuan Yao Shigui, raksasa Titan Roda Emas meskipun kekuatan dan lesi punya pengaruh besar celah, tapi dia tidak pernah kalah. Roda emas tak berujung mekar dengan indahnya, tak diragukan lagi mengungkapkan kekuatan ilahi para Titan. Dong dong dong. Di atas langit, 4 sayap ungu malaikat di belakang lesi bersinar dengan kecemerlangan emas yang tak tertandingi, dan setiap kali mereka bertabrakan dengan kekuatan suci tertinggi Titan Roda Emas, mereka akan tersapu dengan riak energi yang sangat mempesona. Saudara Xiaoyan, apalagi yang bisa kamu lakukan? Di bawah, tangan merah muda Sun terkepal erat. Saat ini, dia tidak punya pilihan lain selain menggantungkan harapannya pada Xiaoyan. Petik 2. Petik 2. Iblis Xiaoyan tidak berbicara, tapi diam-diam menyaksikan pertempuran sengit antara keduanya. Golden Wheel Titan dan Lesi bertarung tanpa henti, tapi tidak peduli seberapa mengerikan kekuatan penghancur yang dilancarkan Golden Wheel Titan, ia akan dengan mudah dipantulkan oleh 4 sayap ungu malaikat dan tidak dapat melukai tubuh malaikat. Kekuatan 4 sayap malaikat ungu, ditambah dengan kekuatan level reinkarnasi pertama Lesi, kini Lesi sepertinya tak terkalahkan. Xiaoyan, aku khawatir aku hanya bisa menyerahkan masalah ini padamu. Yao Wanwan, yang berada di samping, menutup matanya rapat-rapat dan berkata dengan sangat serius. Saudara Xiaoyan, aku bisa meminjamkanmu api suci. Dengan perpaduan begitu banyak api suci, aku khawatir ini akan menjadi kesempatan terakhir kita. Suner juga berbicara dengan lembut, dengan sedikit nada mendesak dalam suaranya. Raksasa Titan Roda Emas tidak dapat menghadapi Lesi secara langsung, Suner dan Yao Wan, 2 pembangkit tenaga listrik sementara tingkat reinkarnasi tingkat pertama, harus mengambil tindakan. Mustahil. Kekuatan Lesi sebanding dengan reinkarnasi ganda, bahkan jika api suci kita menyatu, itu tidak dapat mengguncangnya sedikitpun. Meskipun kekuatan api suci itu tirani, itu ada hubungannya dengan perapal mantranya. Jika aku bisa menyatu dengan kekuatan tubuhmu, aku punya kepercayaan diri yang cukup untuk melenyapkan Lesi, tapi sayangnya aku tidak punya waktu sekarang. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Sejak Yao Shigui muncul, Xiaoyan telah memikirkan solusi akhir untuk situasi ini. Meskipun perpaduan api suci bersifat tirani, Xiaoyan tahu bahwa tidak ada keberadaan yang tak terkalahkan di bawah reinkarnasi, tetapi Lesi adalah pembangkit tenaga listrik reinkarnasi tingkat pertama yang asli. Selain berkah dari sayap malaikat, kekuatan tempur yang menakutkan dari tingkat reinkarnasi kedua, kecuali Xiaoyan sekarang memiliki kekuatan kesempurnaan abadi pertarungan bintang 8, penggabungan api suci tidak akan memiliki prestise apapun padanya. Tapi kalau begitu, kita akan tetap di sini sepenuhnya. Hun Suzi dan yang lainnya juga mengerutkan kening, dan sekarang mereka tidak bisa berbuat banyak. Dengan kekuatan mereka di tahap akhir dari Dewa Pertarungan Bintang 8, jika mereka ikut campur dalam pertempuran reinkarnasi, saya khawatir mereka akan berada di tempat yang berbeda dalam sekejap. Coba saja, Suner, senior, tolong berjuang untukku selama 3 menit. Xiaoyan tidak berani membuang waktu, dia tiba-tiba duduk, darah iblis hijau tua terus naik seperti uap, bertahan di sekitarnya, tampak sangat jahat. Setelah itu, produk perpaduan api suci di tubuh Xiaoyan juga menjadi gelisah. Semua orang melihat bahwa pada saat ini, tubuh Xiaoyan, energi jahat berwarna hijau tua dan api kuning suci, perlahan-lahan muncul di tubuh Xiaoyan. Kedua aura itu baik dan jahat, tetapi keduanya bertentangan satu sama lain, dan karena kedua kekuatan ini muncul dari tubuh Xiaoyan, kekuatan iblis di tubuh Xiaoyan meletus dengan fluktuasi yang sangat hebat. Kekuatan iblis dan kekuatan api suci sepertinya melawan dan menemui jalan buntu, dan mereka tidak yakin. Kedua kekuatan ini adalah kekuatan ekstrim dan saling bermusuhan. Jika tidak ada solusi yang baik, saya khawatir iblis Xiaoyan akan hancur total. Perpaduan api suci dan iblis. Saudara Xiaoyan, apakah kamu gila? Melihat ini, Suner meraung dengan kemarahan yang terlihat jelas di wajah cantiknya. Percayalah kepadaku. Xiaoyan mengangguk ringan dan mencoba menghadapi Suner, tetapi kegilaan di matanya membuat banyak orang dengan jelas merasakan aura pembunuh di tulang Xiaoyan. Kekuatan ekstrim semacam itu, jika berhasil digabungkan, saya khawatir ia benar-benar memiliki kekuatan untuk mengubah situasi pertempuran, tetapi jika gagal, saya khawatir tanpa tindakan Lesi, iblis Xiaoyan akan hilang sama sekali dari dunia. Kekuatan iblis dan kekuatan api suci terlalu ganas, bahkan kekuatan keabadian, saya khawatir tidak dapat menahan kekuatan setingkat itu. Saudara Xiaoyan benar-benar. Karena saudara Xiaoyan sangat saleh, kamu dan orang lain bukanlah orang yang rakus hidup dan takut mati. Bergegas, bertarunglah dengan tahta suci. Melihat retakan luar angkasa muncul di sekujur tubuh Xiaoyan, pikiran dari kekuatan yang tak terhitung jumlahnya menjadi hangat, dan darah yang telah lama hilang tersapu, dan mereka berkata dengan penuh semangat. Semuanya, hidup dan mati bergantung pada ini sekali saja, lakukanlah. Yao Wanwan tidak banyak bicara, dan dengan dingin meninggalkan kalimat kepada banyak pembangkit tenaga listrik di belakang, dan tiba-tiba melompat, bersama dengan pembangkit tenaga listrik ras kuno, dan menembak Lesi pergi. Sekelompok rakyat jelata, tidak peduli berapa banyak orang yang ada, mereka tidak dapat mengubah situasi kegagalanmu. Dihasut oleh Angel Wings, Lesi tertawa setelah memblokir serangan Golden Wheel Titan.
Karena kelompok manusia bodoh ini sangat menantang, maka saya akan mengikuti kehendak para malaikat, bekerja sama dalam membunuh iblis, dan menangkap mereka semua. Tuan Uskup, kekuatan iblis Xiaoyan misterius dan tidak dapat diprediksi. Tolong, Tuan Uskup, bunuh dia secepat mungkin, jika tidak, akan ada banyak mimpi buruk. Melihat panas terik dan aura jahat muncul dari tubuh Xiaoyan, Austin merasa sangat tidak nyaman dan mau tidak mau angkat bicara. Mereka pernah bermain melawan Xiaoyan sebelumnya, dan mereka secara alami tahu bakat seperti apa pemuda ini, dan terlebih lagi, dia membawa benda suci seperti api suci, dan untuk sementara, mereka sangat takut dengan apa yang akan terjadi. Aku tahu. Lesi menggemakan sebuah kalimat, dan sayap malaikat segera berkedip di belakangnya, dan cahaya suci ungu menyebar dari sayap malaikat, dan tiba-tiba melesat ke arah pria kuat di bawah. Cahaya ungu, seperti semburan tetesan hujan bintang, perlahan menetes dari sayap malaikat di belakang Lesi di langit, dan dengan lembut mengairi tanah di bawah dunia pengobatan. Pemandangan luar biasa itu seperti galaksi yang pecah, bintang yang tak terhitung jumlahnya menderu, megah dan sangat menakutkan. Merasakan fluktuasi yang sangat sakral ini, roda emas raksasa Titan menjerit di langit, dan roda emas-emas di belakang raksasa itu tiba-tiba terlepas, dan segera naik dari langit dengan kecepatan yang sangat cepat, berubah menjadi matahari keemasan yang terik, membawa kekuatan suci tertinggi dari Titan roda emas, menyerang Lesi. Puff. Dengan semburan energi yang menggeliat, lubang cacing luar angkasa yang tak terhitung jumlahnya secara paksa muncul di pertarungan antara keduanya, dan tiba-tiba dunia pengobatan ini langsung diserang dengan lubang penuh dan tandus. Matahari keemasan menyentuh bintang ungu, dan ledakan yang tak terhitung jumlahnya membengkak, dan seluruh dunia pengobatan bergetar hebat, seolah-olah akan hancur total kapan saja. Episode 2122. Hehe, mari kita lihat bagaimana kamu menghadapinya. Akhirnya, setelah kebuntuan singkat, bintang bidadari itu hancur total, matahari keemasan tiba-tiba menembus lapisan rintangan dan melesat ke arah Lesi di atas langit. Aku tidak menyangka dia adalah anak yatim piatu dari orang tua Yao Qiangui itu. Lesi memandang hantu cemerlang Yao Xigui dengan heran, dan mencibir. Dia terlalu akrab dengan fluktuasi jiwa suci, meskipun dalam keadaan rusak. Retakan, matahari keemasan melintasi langit, dengan mudah menembus lapisan pertahanan yang tak terhitung jumlahnya, dan di depan Lesi, kekuatan menakutkan yang cukup untuk menumbangkan kognisi mereka berada dalam kondisi tinggi, dan sepertinya itu bisa melenyapkannya sepenuhnya. Namun, dengan sisa jiwa suci ini, tidak ada gunanya bagiku. Lesi mengangkat telapak tangannya, bermandikan cairan putih susu di telapak tangannya, lalu tiba-tiba berbaring untuk melihat ke dalam matahari keemasan yang ada di dekatnya. Puff. Dengan keras, warna emasnya terlalu lambat dan tidak mengeluarkan energi kekerasan. Sebaliknya, di bawah tindakan Lesi, volumenya menyusut dengan cepat, dan jejak kekuatan mengikuti lengan Lesi dan berkumpul langsung di tubuhnya. Bajingan ini, melihat pemandangan ini, pipi Yao Xigui yang belum dewasa, seorang biadab yang gila muncul. Bahkan jika dia menyatu untuk membangkitkan jiwa suci, dan bahkan memanggil alam nyata dari keluarga raksasa Titan roda emas, tidak dapat melenyapkan uskup agung pakaian merah tahta suci Lesi. Awalnya keluarga Yao dimutilasi oleh mereka, dan sekarang musuh ada di depan mereka, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Apakah Anda ingin menyaksikan kehancuran klan pengobatan dengan mata kepala sendiri? Tapi kalau begitu, bagaimana Yao Xigui Hede bisa menghadapi ayahnya? Orang tuaku masih harus dipenjara di tahta suci. Ledakan. Tepat ketika perasaan kekalahan Yao Xigui muncul di dalam hatinya, Lesi tidak menunjukkan tanda-tanda berhati lembut. Tubuhnya bergerak seperti hantu, dan sayap malaikat melambai di belakangnya, membentuk bilah bulu yang sangat tajam, yang menjadi semakin kuat di langit. Badai energi ungu perlahan berkumpul di depan dada Lesi, membentuk bilah pedang ungu yang sangat mempesona. Hapus kekuatan teroris tertinggi, dan bunuh batu obat secara langsung. Titan roda emas sepertinya menyadari hal ini, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan dengan erat mengembalikan batu obat untuk melindunginya. Jerawat. Dengan sebuah suara suci jiwa yang luar biasa menusuk keluar. Semua orang melihat ke atas dan melihat bahwa lengan Raja Titan, raksasa Titan roda emas, yang dikelilingi oleh pola batu, sebenarnya tertusuk oleh bilah pedang ungu, yang cukup memalukan. Tetesan darah merah cerah jatuh ke bumi di sepanjang lengan Titan raksasa, dan bumi menjadi gelisah. Jinlun, kamu baik-baik saja. Yao Xigui buru-buru melepaskan kekuatan jiwa suci untuk menghangatkan dan memberi makan raksasa Titan roda emas itu, dan kehilangan suaranya. Jatuh. Menyaksikan roda emas raksasa Titan kehabisan kekuatan suci, Lesi mengembunkan pedang malaikat ungu dan mencoba membunuhnya dengan satu serangan. Dan kita, 9 kekuatan mendalam, bayangan dari 10.000 obat. Petik 2. Pada saat krisis ini, Suner dan yang lainnya muncul bersama. Pemandangan besar yang dihadiri hampir 10.000 orang membuat dunia yang penuh lubang ini semakin terfragmentasi. Tuan Bishop, mereka mengulur waktu. Hati-hati dengan iblis Xiaoyan. Austin meraung lemah. Kini dia dan Hill hanya bisa diam-diam menjaga Liu Hao yang pingsan dalam keadaan koma, dan tidak memiliki kekuatan ekstra untuk melakukan hal lain. Apakah ini ketergantunganmu yang terakhir? Lesi, bagaimanapun, seperti seorang pemenang yang membacakan deklarasi kemenangannya. Dia sama sekali tidak mengindahkan kata-kata Austin. Sebaliknya, dia memandang semua orang di sekitarnya dari ketinggian di bawah nol. Meskipun jumlah orang dikatakan,
kebanyakan dari mereka adalah petarung abadi bintang 7, dan petarung abadi bintang 8 jumlahnya sedikit, dan ada 2 pembangkit tenaga listrik peringkat reinkarnasi tingkat pertama sementara. Tapi itu tidak penting lagi. Di bawah kekuasaan mereka saat ini, mereka hanya memiliki satu nasib. Itulah kejatuhan, tubuh dan jiwa hancur. Ini adalah satu-satunya nasib karena tidak menaati malaikat tahta suci. Benua Doudi sudah lama terdiam, kamu sepertinya telah melupakan kekuatan tertinggi tahta suci kita, jadi hari ini aku akan membiarkanmu mengingat kembali kengerian yang didominasi oleh malaikat tahta suci kita di masa lalu. Lesi mencibir tanpa rasa takut, tidak memberi kesempatan pada orang-orang ini untuk membantah. Seperti yang dikatakan saudara Xiaoyan, para malaikat tahta suci hanyalah sekelompok pembawa pesan yang mengaku sebagai malaikat, namun nyatanya mereka hanyalah boneka dengan jiwa yang kotor. Suner melangkah keluar, 9 burung gagak emas dan bayangan jiwa Phoenix diam-diam merangkak di belakang tubuh halusnya, fluktuasi segel reinkarnasi cukup mempesona, seperti Dewi, dengan keindahan luar biasa. Tahta suci, hari-hari baikmu sudah berakhir. Kali ini, pemenang pertempuran ini tetaplah 8 klan kuno kita. Tahta suci Anda hanyalah orang luar, inilah waktunya untuk keluar. Yao Wan juga dilakukan bersama dengan Suner, mengepung Lesi satu demi satu, vitalitas tak berujung muncul dari tubuhnya, seperti dewa perang abadi. Jangan khawatir, setelah kamu mati, tahta suci kami akan mengundang ras di belakangmu, termasuk yang disebut sesepuh tertinggi, untuk pergi ke Huangkuan bersama. Ras kuno, itu hanya lelucon. Lesi tertawa. Tepat setelah tawa itu jatuh, keempat sayap malaikat ungu tiba-tiba terlepas dari tubuh mereka, dan segera membentuk serangan yang luar biasa di langit seluruh dunia kedokteran. Terlarang, teknik terlarang. Pergi. Jangan biarkan dia menggunakan teknik terlarang, jika tidak, dunia pengobatan kita tidak hanya akan hilang sepenuhnya, tetapi banyak orang kuat yang hadir juga akan jatuh ke sini bersama-sama. Menabrak. Yao Wan dan Suner memimpin, dan kekuatan reinkarnasi yang tak ada habisnya menyapu, mengguncang langit, tetapi tidak peduli seberapa tirani fluktuasi yang mereka lakukan, mereka akan diserang oleh 4 sayap malaikat ungu ketika mereka menyerang Lesi. Serap semuanya. Kekuatan iblis. Kekuatan api suci. Tolong tanggapi keinginanku. Di kejauhan, tubuh Xiaoyan akhirnya kembali normal, tetapi pada saat ini, kekuatan iblis hijau tua dan kekuatan api suci kuning, seperti dua anak yang keras kepala, terus-menerus bertabrakan di tubuh Xiaoyan, tidak mampu melakukan proses yang sebenarnya. Fusi. Keputusan yang membara. Kubus setan. Duleng mendengus, dan tiba-tiba Demon Cube dan Fen Jue sepertinya memiliki semacam resonansi khusus. Untuk sesaat, garis klan di alis Xiaoyan tersapu tak terkendali. Wong Bas. Dengan berkah dari kekuatan ketiganya, kekuatan iblis hijau tua dan api suci kuning tiba-tiba menjadi sunyi. Segera, seberkas cahaya samar muncul dari garis klan di antara alis Xiaoyan. Seluruh tubuh terlindungi dari akibat pedang malaikat ungu. Beri aku fusi. Setelah menyadari bahwa dia telah melalui banyak kesulitan dan rintangan, di atas tangan Xiaoyan, di satu sisi ada api-api suci yang sangat suci. Ada sentuhan kejahatan di satu sisi ini seperti kekuatan iblis hijau tua yang baru saja dilepaskan dari kotak Pandora jahat. Api ilahi dan kekuatan iblis juga ada di tangan Xiaoyan saat ini, dan perlahan mulai menyatu, dan Xiaoyan segera menahan semua siksaan dan berkata dengan kejam. Meskipun pancaran cahaya yang dipancarkan di antara alisnya lemah, itu mampu mengisolasi penindasan aura ilahi Lesi, jadi itu cukup untuk memungkinkan Xiaoyan bergabung dengan damai. Namun, meskipun pancaran cahayanya hanya berukuran beberapa meter, setiap kali kekuatan iblis dan kekuatan api suci di tangan Xiaoyan mendekat, jiwa Xiaoyan seperti benang jarum kecil yang dimasukkan ke dalam otaknya, dan hatinya sangat khawatir. Darah telah menjadi padat, dan sepertinya akan jatuh seluruhnya karena ketidakseimbangan kedua kekuatan kapan saja. Tulang-tulangnya berdengung, dan sudut mulut, mata, dan bahkan telinga dan anggota badan dipenuhi dengan kekuatan iblis hijau tua, menunjukkan kejahatan yang tak ada habisnya. Kemunculannya, terlihat sangat khusyuk, sakral. Namun, betapapun sulitnya, kekuatan iblis dan api-api suci tidak surut. Di bawah kegilaan Xiaoyan yang tidak takut mati, kecepatan fusi juga meningkat secara signifikan. Episode 2123. Bang bang bang. Pertempuran di atas langit masih berlangsung, api perang berkobar, seperti medan perang yang tak tertandingi, raungan kemarahan yang tak terhitung jumlahnya, disertai semburan bau darah yang tidak normal, tersapu. Berdebar, puff, puff. Iblis Xiaoyan dilindungi oleh lingkaran cahaya pola klan dan tidak terpengaruh oleh kekuatan apapun untuk saat ini, tetapi tulang Xiaoyan berdengung, dan dua kekuatan yang sangat berbeda dibawa di tangannya, dan dia mendekat ke dadanya. Hanya Xiaoyan sendiri yang tahu bahwa fusi kali ini tidak lebih serius dari pertarungan sebelumnya dengan Mekal. Apakah kamu akan mati? Tetapi masih banyak hal yang harus dilakukan. Saya sudah bekerja keras sekian lama, dan saya bisa sukses jika saya melangkah lebih jauh, bagaimana saya bisa jatuh saat ini? Kekal, selama kemauan hatiku abadi, aku akan hidup selamanya. Hidupkan aku kembali. Raungan ganas, keras dan kuat, perlahan-lahan keluar dari tubuh Xiaoyan, yang pingsan dalam keadaan koma. Xiaoyan tiba-tiba pulih, dan di tangannya, dua kekuatan yang sangat berbeda hanya berjarak satu kepalan tangan. Fusi. Tahta suci, biarkan kamu melihat apa itu kekuatan. Xiaoyan selesai berbicara,
mengabaikan bekas luka besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Tubuhnya sedikit terangkat, dan dalam lingkaran cahaya yang terpantul dari garis klan di antara alisnya, tangannya tiba-tiba mendekat, kekuatan iblis dan jiwa suci api. Mulai kontak, mulai fusi. Retakan, puff. Ketika tangan bersilang, kekuatan iblis hijau tua dan api kuning tiba-tiba membengkak, dan riak energi yang tak terhitung jumlahnya seperti gunung berapi yang bisa meletus kapan saja, mengeluarkan kejahatan dan kesucian yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan iblis membawa kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dan tercurah seperti tetesan air hujan, dan segera menimbulkan rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam kepada banyak orang. Keegoisan, keserakahan akan hidup dan ketakutan akan kematian. Segala jenis emosi disalurkan dari kekuatan iblis, memobilisasi emosi yang telah lama tertekan di hati pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya, dan seluruh dunia kedokteran sangat keren. Bahagia, gembira, berbagi. Di sisi lain, api kuning langsung menutupi emosi yang disampaikan oleh kekuatan iblis, menunjukkan beberapa emosi secara bersamaan. Pada saat ini, di tangan Xiao Yan, kekuatan iblis dan kekuatan api suci mulai menyatu, tetapi kulit di tangan Xiao Yan menguap dalam sekejap. Ketakutan yang mengerikan. Di kepala botak yang dipenuhi kekuatan dan nafas kematian yang tak terhitung jumlahnya, Xiao Yan sama sekali tidak menyembunyikan kegilaan di hatinya. Kelompok energi yang menjulang juga muncul di depan dadanya. Ini, kekuatan macam apa ini? Melihat adegan Xiao Yan, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba tercengang. Meskipun mereka adalah pemimpin kekuatan besar di benua Douyun, kekuatan yang ditunjukkan Xiao Yan hari ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar. Atau malah memobilisasi emosi yang sudah lama terpendam di hati mereka. Selalu ada ilusi yang sangat tidak nyata di hati mereka, kekuatan serangan Xiao Yan sekarang sebanding dengan teknik terlarang yang digunakan Lesi. Itu adalah teknik terlarang. Orang ini benar-benar bisa membuat teknik terlarangnya sendiri. Dan berhasil melakukannya. Kembalilah. Aku melakukan terlalu banyak tindakan tidak berguna sekarang, tidak ada gunanya. Setelah mencoba beberapa saat, serangan semua orang tidak dapat menggoyahkan kohesi teknik terlarang Lesi, dan semua orang juga jatuh ke dunia kedokteran. Mereka tahu bahwa situasinya berada di luar kemampuan mereka saat ini, dan mereka hanya bisa menaruh harapan sepenuhnya pada pria ini. Meski dunia pengobatan terfragmentasi, namun prisma dimensional tidak menunjukkan tanda-tanda rusak, yang membuat Yao Wan sangat bersemangat. Percayalah padanya, saat ini, keadaannya hanya bisa seperti ini. Suner tidak banyak bicara, hanya mengucapkan sepatah kata untuk menghibur orang-orang yang gelisah di belakang, dan segel reinkarnasi tiba-tiba meredup, wajahnya langsung memucat, sedikit berdiri di tanah, menyaksikan gerakan mengerikan Xiao Yan, hatinya tenang, karena dia sangat percaya pada Xiao Yan. Kamu bilang, apakah dia akan berhasil? Ling Zixi dan Yao Yixuan mendukung Suner dan bertanya dengan lembut. Dia akan, jangan khawatir. Suner berhasil mengeluarkan senyuman ramah, tetapi tanda reinkarnasi telah menghabiskan terlalu banyak kekuatannya, dan sekarang tubuhnya semakin terbebani. Jika bukan karena pil Phoenix Nirvana yang diam-diam direbut Xiao Yan ketika monster tua Sensi jatuh, saya khawatir Suner sekarang harus lebih serius. Sihir macam apa yang sedang kamu lakukan? Mengapa aku bisa mencium nafas ilahi dari api suci, dan bau kotor serta bau nafas iblis yang keluar dari seluruh tubuhmu? Bisakah kedua kekuatan ini benar-benar bergabung? Lesi melihat kelompok cahaya energi ilusi yang dihasilkan oleh dua energi yang perlahan bergabung di depan Xiao Yan. Melihat itu karena perpaduan tersebut, tubuh Xiao Yan dan bahkan vitalitasnya dengan cepat menghilang, dan dia tidak bisa menahan tawa. Pantas menggunakannya untuk mengirimmu ke neraka. Xiao Yan mencibir, menanggung siksaan yang mengerikan, seluruh tubuhnya dikompresi dengan keras, dan telapak tangannya, yang telah berubah menjadi kerangka, menggenggam, langsung memadatkan dan menggabungkan kekuatan iblis dan api-api suci, bahkan karena kecepatan fusi terlalu cepat menyebabkan timbangan di bawah Xiao Yan secara otomatis melindungi tuannya. Jika itu masalahnya, mari kita akhiri lelucon ini sepenuhnya. Cahaya, aku adalah penganutmu yang taat, mohon turunkan cahaya ilahi untuk memaafkan ketidaktahuan manusia ini. Lesi memiliki senyuman lembut di sudut mulutnya, dan tiba-tiba sebuah pentagram besar terbentuk dari belakang tubuhnya, melantunkan mantra Sansekerta paling suci di mulutnya. Wah, dengan keras, seluruh dunia pengobatan yang terkurung oleh prisma dimensional tiba-tiba membuat celah, dan tiba-tiba matahari berdiri di jurang alam semesta, nyala api kemasan, seperti meteor, jatuh ke arah Lesi dengan kecepatan cahaya. Teknik terlarang cahaya, Wan Xia Tianyi. Saat Du melantunkan mantra lembut, di belakang Lesi, keempat sayap malaikat ungu langsung menyatu dan tiba-tiba berjalan menjauh di depannya. Dalam sekejap mata, sayap raksasa di langit menyebar ke seluruh dunia kedokteran. Sayap raksasa di langit diubah oleh empat sayap ungu malaikat Lesi, dan kemudian Lesi bergabung dengan kekuatan cahaya. Pada saat ini, ia tampak cemerlang tanpa henti, seperti sayap dewa yang digunakan untuk menghakimi kejahatan di dunia. Kemuliaan ilahi berlari kencang. Buddha, reinkarnasi Buddha Sa. Melihat sayap raksasa di langit ini, iblis Xiao Yan mengerahkan seluruh kekuatannya dan segera menjerit keras. Di depan Xiao Yan, sebuah kotak hijau tua hanya seukuran telapak tangan muncul, perlahan berputar seperti kubus Rubik, tapi di dalamnya berisi kekuatan penghancur. Tampaknya setelah perpaduan kekuatan api suci dan kekuatan iblis, semua kekuatan menjadi tidak berarti. Mari kita tunjukkan kepadamu apa itu iblis yang sebenarnya.
Reinkarnasi Buddha, membunuh para dewa. Tubuh Xiaoyan bergerak-gerak hebat, dan dia segera menggunakan sisa kekuatan terakhir di tubuhnya untuk mendorong Buddha Sasamsara keluar lagi. Wanxia Tianyi sucikan semua kejahatan di dunia. Hancurkan dengan kekuatan cahaya. Menghadapi pukulan terakhir dari iblis Xiaoyan, Lesi tiba-tiba melambaikan tangannya, dan sayap raksasa di langit, bulu ungu yang tak terhitung jumlahnya menggeliat, jatuh dengan lembut. Pada saat ini, kehampaan hancur, energi yang tak terhitung jumlahnya terlihat di mana-mana, dan badai luar angkasa perlahan keluar. Ayo, ketika iblis Xiaoyan melihat ini, darah iblis di tulangnya sangat gila, mendidih tak terkendali, dan tubuh fusinya dibuang oleh Xiaoyan. Seperti kubus ajaib jahat yang sedang naik daun, ia meledak ke arah sayap malaikat di langit. Kekuatan teknik terlarang kedua akhirnya tiba pada saat ini. Episode 2124. Untuk sementara waktu, Buddha Sasamsara menghasilkan air darah monster yang tak terhitung jumlahnya, menutupi seluruh langit, seolah bersiap untuk menenggelamkan bagian langit dan bumi ini. Retak kaca, semburan berwarna darah membungkus kubus Rubik dan perlahan menyebar ke arah sayap raksasa di langit, tapi sebelum kekuatannya menguap, sayap raksasa di langit itu bergoyang. Bulu ungu yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari sayap raksasa di langit, membawa aura suci yang tak ada habisnya, dan pergi ke kubus Rubik Buddha Sasamsara yang menderu dari bawah. Apapun yang disinai oleh pancaran cahaya di atas bulu ungu suci, darah dan darah di sekitar kubus Rubik dengan cepat meredup, dan akhirnya menghilang, hanya menyisakan perpaduan sempurna antara kekuatan iblis dan kekuatan api suci. Dan pergi. Ledakan, serangan teknik terlarang tingkat kedua bergema di seluruh langit dan bumi, membuatnya sangat berisik. Reinkarnasi Xiaoyan atas Budasa seperti balon hijau tua, jahat dan berisik tanpa henti, di dalam kubus Rubik, aura ilahi keluar. Di sisi lain, 10.000 Zhang Xiaguang Tianyi melambai dengan keras, berputar-putar di langit, dan kemudian tanpa ragu-ragu, dengan momentum guntur, ia menembus kehampaan dan langsung menyerang Xiaoyan. Suci hingga ekstrim, sangat mendominasi. Bahkan negara adidaya di puncak reinkarnasi ganda biasa akan dengan mudah dihancurkan di Tianyi. Wong Bas. Di atas langit, energi mengerikan meluap kemana-mana, dan pemandangan lubang hitam muncul, dan kekuatan mengerikan itu secara langsung merobek seluruh kekosongan dunia pengobatan, sehingga pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di bawah hanya bisa bekerja sama untuk melemparkan penghalang pertempuran Qi untuk mempertahankan milik mereka sendiri, hidup, jika tidak dua kekuatan teknik terlarang sudah cukup untuk membuat mereka benar-benar tergerak. Ledakan. Dengan suara, di langit, ujung sayap-sayap raksasa di langit dan kubus Rubik reinkarnasi Buddha bersentuhan, dan tiba-tiba suara keras yang tak terlukiskan memenuhi langit, seperti hembusan guntur yang menggelegar, dan gelombang kejut energi yang tak terhitung jumlahnya, tersebar di mana-mana, dan luas penyebarannya telah mencapai ribuan mil daratan. Konfrontasi antara dua teknik terlarang itu sudah cukup untuk membuat dunia pengobatan benar-benar hancur. Iblis, kali ini, aku menang. Kekuatan ilahi seorang malaikat tidak cukup untuk membuat kalian manusia tidak patuh. Hancurkan di bawah dukungan cahaya. Sayap raksasa di langit mekar dengan kemegahan yang tak ada habisnya, dengan mudah merobek pinggiran kubus Rubik, dan merangkak keluar satu demi satu retakan yang mencolok, sepertinya menandakan kegagalan iblis Xiaoyan. Dalam pertarungan teknik terlarang, begitu ada celah di kedua sisi, hasilnya sudah jelas. Ya, Uskup Agung Lesi yang berpakaian merah kotor, mohon buka mata lebar-lebar. Mekar, Buddha Sasamsara. Iblis Xiaoyan berkata dengan lembut, dan kubus Rubik yang terkoyak kapan saja oleh sayap raksasa di langit tiba-tiba hancur, memperlihatkan manik-manik yang bulat sempurna. Manik-manik bulat, sekecil mata, umumnya berwarna hijau tua, umumnya kuning, berpadu sempurna dan terjalin, indah. Wong Bas. Tepat ketika suara Xiaoyan jatuh, mata orang-orang di bawah yang berjuang untuk mendukung tiba-tiba menyusut, dan kekuatan di luar kesadaran mereka menyebar. Saya melihat bahwa pada manik reinkarnasi Buddha yang bulat, bayangan jiwa ganas yang ditinggalkan oleh iblis dan api suci tiba-tiba menyapu keluar darinya, dan segera raungan yang mengguncang jiwa, disertai dengan pecahnya manik tersebut, menyapu masuk. Pada saat itu, lubang hitam dari jurang tak berujung akan terisi langsung di udara. Tanpa menunggu Lesi melakukan apapun, bayangan jiwa iblis yang baru saja muncul mengulurkan tangannya dan tiba-tiba menarik sayap raksasa langit ke dalam jurang tak berujung. Bagaimana kabarnya? Setan Xiaoyan juga terkejut dan melihat pemandangan ini dengan sangat bingung. Sesuatu yang telah menyatu dengan sendirinya, tapi tidak pernah memiliki kekuatan seperti ini. Bahkan di tubuh Xiaoyan, sentuhan kekuatan langka muncul dari darah iblis di tubuh Xiaoyan. Tidak, bagaimana ini mungkin? Keluar dari sini. Melihat jurang tak berujung, Lesi sebenarnya merasakan kengerian yang langka dari lubuk hatinya. Segera, kulitnya menegang dan dia tiba-tiba mencoba menarik kembali teknik terlarangnya, Tianyi. Meletus. Pada saat ini, mata Xiaoyan sepenuhnya digantikan oleh pancaran cahaya iblis, dan aura jahat muncul. Ledakan, kekuatan iblis yang tak ada habisnya dan kekuatan api suci meledak sepenuhnya, dan fluktuasi mengerikan yang menghancurkan langit dan bumi menjadi miring, dan kecemerlangan Lesi yang tak ada habisnya benar-benar ditekan pada saat ini. Jiwa kotor sepertimu tidak layak menyandang nama malaikat tahta suci. Lebih baik memasuki dunia bawahku secepat mungkin. Iblis Xiaoyan sepertinya telah berubah menjadi orang yang berbeda. Dia menginjak jurang tak berujung dan diselimuti oleh kekuatan iblis yang tak ada habisnya. Menyaksikan sayap raksasa di langit ditarik ke dalam jurang oleh bayangan jiwa iblis, dia seperti seorang pengontrol.
Bicara pelan-pelan. Suaranya tidak memiliki suhu dan fluktuasi apapun, tetapi orang-orang di bawah mencium bau kematian yang mematikan dari atas suara tersebut. Lesi dikalahkan, sayap raksasa langit ditarik ke dalam jurang, dan kekuatannya sepenuhnya ditekan oleh reinkarnasi Buddha. Tiba-tiba, matanya penuh kebingungan, dan dia berlutut di langit. Hari ini dia tidak berbeda dengan pecundang sejati. Siapa kamu? Keluar dari sini. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena melakukannya. Dalam sekejap, Suner melangkah keluar dan langsung menuju puncak jurang tak berujung, menghadap Xiao Yan dengan niat membunuh yang ganas. Dengan pemahaman Suner tentang Xiao Yan, yang ada di tubuh Xiao Yan sekarang jelas bukan Xiao Yan. Oh, perlawanannya cukup sengit. Tapi tidak heran, bagaimanapun juga, orang ini adalah satu-satunya keturunan keluarga Xiao yang tersisa. Di antara alis iblis Xiao Yan, tanda klan berkembang dengan gelombang panas, perlahan membakar Xiao Yan, seolah-olah menggerakkan semacam kekuatan di tubuh Xiao Yan. Dalam hal itu, Suner tidak berbicara omong kosong, dan reinkarnasi India di antara alisnya terpicu. Akan ada waktunya nanti, tapi saya yakin kita akan bertemu cepat atau lambat. Mencicit. Dengan suara, iblis Xiao Yan mengeluarkan suara yang sangat aneh. Tepat di belakang iblis Xiao Yan, hantu iblis merangkak keluar dari jurang, rantai iblis yang diukir dengan kekuatan neraka yang tak ada habisnya. Itu menembus langsung ke tubuh Lesi. Akan ada waktunya nanti. Rantai itu mengenai Lesi, dan tubuh serta jiwanya langsung terkunci, menarik Lesi ke dalam jurang dalam satu gerakan. Suara dan kekuatan aneh di tubuh iblis Xiao Yan juga menghilang, dan jurang tak berujung di belakangnya perlahan tertutup. Namun, aura yang baru saja menempati tubuh Xiao Yan mungkin berada di atas segalanya. Uhuk-uhuk. Setelah kepergian Lesi, iblis Xiao Yan terbatuk beberapa kali, dan segera jatuh ke tanah. Pada saat ini, Xiao Yan jelas kelelahan, bahkan karena perpaduan sempurna antara kekuatan iblis dan kekuatan api suci, bekas luka besar dan kecil di kulit sangat mengejutkan, vitalitas tubuh kurang, dan samar-samar sampai lampunya habis. Kami menang. Yao Shigui dan Suner di kejauhan membawa Xiao Yan dalam satu gerakan, berdiri di bahu raksasa roda emas Titan bersama Suner, dan tidak bisa menahan tangis. Tidak mustahil. Pada saat ini, pupil mata Austin dan Hawk menyusut drastis, bahkan mereka tidak memikirkan situasi ini. Sombong seperti Uskup Agung Lesi berbaju merah, dia benar-benar kalah dari Xiao Yan. Dan jenis aura yang muncul di tubuh Xiao Yan pada akhirnya jelas bukan kekuatan di dunia seribu besar. Itulah kekuatan dunia bawah. Adapun apakah itu Pluto atau Pangeran Kegelapan, atau makhluk tertinggi di dunia bawah, mereka tidak dapat mengetahuinya. Karena dunia bawah adalah wilayah yang melampaui ribuan dunia besar. Meletus. Keduanya saling memandang, melihat prisma dimensional yang perlahan pecah di langit, kedua tubuh itu berubah menjadi sinar cahaya putih susu yang tak terhitung jumlahnya, mekar. Bahkan jika mereka putus asa, mereka harus mengirimkan anak cahaya. Tidak baik, mereka akan meledakkan diri mereka sendiri. Ketika banyak pembangkit tenaga listrik yang menyadarinya kemudian mengetahuinya, Hill meledakkan dirinya sendiri dan mati, dan Austin mengambil anak cahaya dan pergi dari sini dengan lancar. Tetapi pada saat ini, saya khawatir sumbunya telah dipasang untuk pertempuran sesungguhnya dalam waktu dekat. Pada titik ini, upacara klan pengobatan telah berakhir, meskipun itu merupakan kejutan. Episode 2134. Episode 2125. Ledakan. Bencana di dunia pengobatan telah berakhir, dan banyak orang yang terpuruk lemah di tanah tandus dunia pengobatan. Festival klan pengobatan ini terlalu berbahaya. Jantung berdebar tak kenal takut membuat mereka merasa sangat hormat terhadap Xiao Yan, pemuda itu. Semuanya, silakan kembali. Situasinya sangat buruk sekarang, dan tahta suci pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Dalam 3 hari, kami akan mengadakan pertemuan ras kuno untuk merumuskan rencana besar berikutnya. Langit benua Douyun akan segera berubah. Yao Wan, dengan tangan di punggung, melihat dunia kedokteran yang berantakan ini dan merasa sangat enggan berpisah dengannya. Dunia pengobatan sekarang penuh dengan lubang, dan tentu saja membutuhkan banyak sumber daya untuk mengembalikannya ke keadaan semula. Meskipun kekuatan dari dua teknik terlarang tersebut telah banyak terhalang oleh jurang yang tidak diketahui, Yu Wei masih memilikinya. Selamat tinggal, banyak pembangkit tenaga listrik telah pergi, dan hanya sedikit orang dari ras kuno yang tersisa di sini. Bahkan jika mereka melakukan yang terbaik, mereka harus memberikan kekuatan mereka untuk pertempuran ini. Bagaimana luka kakak Xiao Yan? Setelah istirahat, Yao Yun, Yao Suanyi dan yang lainnya segera mengepung Xiao Yan, melihat keadaan pingsan Xiao Yan, dan berkata dengan penuh perhatian. Cederanya sangat serius. Saya harus membawanya kembali ke klan kuno untuk segera mundur, dan meminta para senior untuk membangunkan saluran luar angkasa untuk saya. Suner juga dengan paksa menahan kelemahan di tubuhnya dan berkata, Yao Yun, hubungi tetua tertinggi keluarga Yao kita. Selain itu, kami akan menyelidiki secara ketat semua orang di keluarga obat kami, dan mereka yang tidak teridentifikasi akan dibunuh. Yao Wanwan mengerutkan kening dan memberi instruksi kepada orang banyak. Yoshigui, Nona Suner, tolong bawa kakak Xiao Yan bersamaku. Ada tempat suci di antara klan pengobatan, saya yakin itu akan cocok untuk penyembuhan saudara Xiao Yan. Selain itu, kami akan menyumbangkan 1 dari 2 pil peringkat suci kelas 8 di keluarga pengobatan kami kepada saudara Xiao Yan untuk pemulihan. Semua yang kamu butuhkan, bicaralah saja. Pergi. Suara itu jatuh,
dan kesibukan yang mencekam dimulai di sini. Ayo pergi juga, saya khawatir selanjutnya tidak akan terjadi di Taiping. Para tetua dari beberapa ras kuno lainnya membawa murid-murid mereka kembali satu demi satu, tetapi mereka tidak menyangka bahwa upacara klan pengobatan yang tampaknya sederhana ini sebenarnya sangat tidak terduga. Pada akhirnya, jika bukan karena tembakan Xiao Yan, saya khawatir semuanya akan hancur di tangan tahta suci. Dong dong dong, letak geografis 7 marga kuno cukup aneh. Tepat ketika teknik terlarang iblis Xiao Yan dan Lesi menyerang dan menghancurkan prisma dimensional, sinar cahaya dan api yang tak terhitung jumlahnya menutupi separuh langit benua Douyun, yang terlihat sangat aneh, dan segera melepaskannya. Banyak orang berkuasa yang menyadarinya. Kuno, Tuan Patriark, gerakan ini datang dari arah klan pengobatan, dan melihat penampilan ini, itu pasti dunia pengobatan. Beberapa tetua terkenal di klan kuno terikat pada guyuan, dan Lao Mu melihat fluktuasi energi yang hebat di kejauhan dan berkata. Tidak hanya itu, tapi bahkan nafas ini, salah satunya sangat mirip dengan pembangkit tenaga listrik tahta suci, tapi nafas ekstrim ini, saya khawatir itu tidak sebanding dengan dewa pertarungan bintang 8. Yang lainnya agak mirip dengan Xiao Yan yang menyelamatkan klan kunoku dari bahaya beberapa hari yang lalu. Guyuan berdiri di atas alun-alun kota kuno di langit, memandang dunia pengobatan dengan mata tak berujung, dia tidak bisa menahan untuk tidak berbicara. Patriark, apa maksudmu? Beberapa pejabat senior klan kuno di samping mengangguk penuh pengertian. Seharusnya sudah hampir jam 10. Hubungan antara klan pengobatan dan tahta suci seperti air dan api. Selain itu, Xiao Yan adalah pembunuh yang membunuh malaikat pengembara tahta suci di benua bintang beberapa hari yang lalu. Saya khawatir segalanya tidak sesederhana itu, seperti yang kita bayangkan. Panggil penatua tertinggi dan pergi ke dunia pengobatan. Aku pergi dulu, kamu datang lagi nanti. Guyuan memberi perintah, dan tiba-tiba tubuhnya menerobos kehampaan, dan tiba-tiba pergi menuju dunia pengobatan. Di tempat lain, 5 klan kuno, seperti klan roh, juga menggelar adegan ini, dan memanggil tetua klan masing-masing untuk mempersiapkan acara berikutnya. Hampir semua kekuatan di atas benua Douyun telah dianiaya oleh tahta suci, terutama 7 klan kuno, namun karena kekuatan ilahi tahta suci, tidak ada yang bisa melawan. Di tahta suci, 3 uskup agung berpakaian merah memiliki kekuatan reinkarnasi tingkat pertama, kedua, dan ketiga. Bahkan yang disebut Paus, naga itu bahkan lebih menakutkan, tetapi pengurus tahta suci di atas benua Douyun hampir merupakan 3 uskup agung berpakaian merah, sehingga mereka bisa begitu damai. Ini hanya kekuatan nyata mereka, dan tidak ada perhitungan sama sekali bahwa dengan berkah sayap malaikat, kekuatan mereka akan menjadi belum pernah terjadi sebelumnya dan tak tertandingi. Melihat seluruh benua Douyun, di antara ras kuno, bahkan kekuatan dari beberapa tetua tertinggi dan ras yang sedikit lebih lemah hampir hanya keberadaan Dewa Do Bintang 8, dan bahkan hanya pendatang pertama yang bereinkarnasi. Mirip dengan klan kuno, klan pengobatan, ras kuno tingkat tinggi, kekuatan para tetua hanyalah tingkat reinkarnasi tingkat pertama, setengah langkah di alam tingkat kedua. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa tidak ada kekuatan di benua Douyun yang berani melawan tahta suci. Karena tahta suci terlalu kuat, karena apa yang disebut keyakinan dan obsesi mereka, begitu terdeteksi, saya khawatir bisnis keluarga besar hanya dapat hancur total. Tapi segalanya berbeda sekarang. Kemunculan Xiao Yan seperti sedotan terakhir di hati mereka yang tersulut. Mereka sudah lama ingin melawan tahta suci, jadi mereka siap melancarkan serangan umum dengan bantuan pengapian Xiao Yan. Tahta suci hanyalah kekuatan asing, namun telah menindas mereka selama ribuan tahun, yang membuat mereka, penduduk asli, cukup kesal. Saudara Xiao Yan, kamu pasti tidak mendapat masalah. Kamu berjanji pada Suner bahwa ketika keadaan di benua Doudi sudah tenang, kita akan kembali menemui Xiao Xiao dan yang lainnya. Pria jantan, kamu tidak bisa mempercayai kata-katamu begitu saja. Di sebuah gua yang tenang di tanah suci klan pengobatan, Titan roda emas diubah menjadi balok batu kuno dan misterius yang tak terhitung jumlahnya, membentuk formasi misterius yang menyelimuti Xiao Yan, melembabkan dan melindungi sinar vitalitas terakhir Xiao Yan. Situasi Xiao Yan sangat rumit. Dia memiliki kekuatan iblis, tetapi menyatu dengan api-api suci. Masuk akal jika dia harus dihancurkan sepenuhnya di bawah penindasan kekuatan ekstrim itu. Tapi dia berhasil. Dia berhasil menciptakan teknik bertarung yang belum pernah terjadi sebelumnya yang kekuatannya sebanding dengan teknik terlarang. Tetapi sekarang tubuhnya kekurangan vitalitas. Jika bukan karena nyala api misterius yang melanjutkan vitalitasnya, saya khawatir dia akan binasa. Api itu agak mirip dengan yang abadi dan abadi dalam daftar api suci, yang cukup aneh. Tapi jangan khawatir semuanya, ini adalah tempat nenek moyang kita dari keluarga pengobatan menyadari Tao, dan juga dilindungi oleh kekuatan beberapa raksasa Titan roda emas, yang pasti akan membantunya. Dalam situasinya saat ini, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Di samping Yao Wan, seorang pria parubaya berambut hitam dengan hati-hati memeriksa kondisi fisik Xiao Yan dan menggelengkan kepalanya. Penatua tertinggi keluarga Yao, Yao Tianmo. Kekuatan puncak dari lapisan pertama reinkarnasi sekarang menjadi apoteker tingkat surga peringkat 8 tertinggi di dunia pengobatan. Begitu kekuatannya mencapai reinkarnasi, ia memiliki nama eksklusifnya sendiri. Dan gadismu, aku secara pribadi akan menyempurnakan ramuan itu untuk menenangkan sumbernya untukmu nanti. Kali ini kamu telah memicu segel reinkarnasi terlalu keras, dan aku khawatir beberapa gejala sisa akan tertinggal.
Setelah beberapa saat, Yao Tianmo berkata dengan lembut. Terima kasih senior. Gu Yuan mengangguk dengan cepat. Ensuner telah berulang kali memastikan bahwa Xiao Yan baik-baik saja, dan kekuatan khusus seperti jamur bermunculan di tubuh Xiao Yan, yang membuat Suner merasa nyaman. Tunggu dan lihat, klan pengobatan kita akan melakukan segala kemungkinan untuk menyelamatkan saudara Xiao Yan. Sekarang dia butuh waktu, dan kita juga butuh waktu. Kirimkan seseorang untuk menjaga tempat ini siang dan malam, dan daftarkan itu sebagai tempat terlarang tertinggi di dunia pengobatanku, dan pelanggar akan ditangani sesuai dengan aturan klan. Setelah Yao Tianmo selesai berbicara, Suner juga pergi mencari ruang pelatihan untuk mundur, dan beberapa anggota keluarga Yao tingkat tinggi dan Gu Yuan pergi ke stasiun keluarga Yao bersama-sama, seolah-olah mereka sedang mendiskusikan apa yang terjadi dalam 3 hari berikutnya. Saat ini, seluruh benua Douyun menjadi sibuk. Kali ini, masih belum diketahui apakah mereka dapat mengandalkan kekuatan benua Douyun untuk mengusir tahta suci, atau dihancurkan oleh tahta suci. Episode 2126. Dengan jatuhnya festival klan pengobatan, seluruh benua Douyun menjadi sangat gugup. Jelas sekali, pertempuran kuno di dunia pengobatan telah diketahui oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatan rahasia berkumpul dengan cepat. Kekuatan satu orang mungkin kecil, tetapi selama jumlahnya cukup, akan ada perubahan kualitatif yang nyata. Di sudut kota suci tahta suci, inilah yang disebut Spirit Stele Hall. Hall of Spirit Steles adalah tempat terlarang bagi tahta suci, tempat semua prasasti roh tingkat tinggi tahta suci disimpan, yang dapat dengan jelas membedakan hidup dan mati mereka. Karena sifat khusus tahta suci, hampir tidak ada yang berani untuk tidak menaati dan membunuh orang-orang berkuasa tahta suci, dan begitu ada orang yang sombong, kecuali ada keberadaan yang sangat khusus, pembunuhnya dapat dengan jelas ditemukan melalui spiritual, monumen, tanpa kecuali. Aula prasasti itu megah, dengan hampir 100 lampu minyak berwarna putih susu membentuk pentagram di ruang kosong aula. Dalam susunan pentagram, ada beberapa tablet spiritual yang berkedip-kedip. Tablet rohani disusun dalam bentuk segitiga, dengan 1 di atas, lalu 3, lalu 6, dalam total 3 kolom. Mereka tampaknya berhubungan dengan paus tahta suci, 3 kardinal uskup agung, dan seterusnya. Puff! Dengan suara, monumen spiritual kedua di baris ketiga susunan pentagram tiba-tiba meredup. Setelah beberapa saat, benda itu jatuh dari susunan segitiga di aula leluhur. Retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul dari monumen spiritual. Ini, monumen spiritual Bukit Orang Percaya kedua. Apa yang sebenarnya terjadi? Ketika keanehan ini muncul, kekosongan di aula prasasti tiba-tiba bergetar, dan seorang lelaki tua dengan rambut emas menjadi sangat bingung. Orang tua itu membuka matanya dan perlahan menatap monumen roh bukit di depannya sambil berpikir. Identitas orang ini secara mengesankan adalah seorang pendeta tahta suci. Di tahta suci, hanya ada 2 imam. Meskipun mereka berdua hanyalah petarung abadi bintang 8, bahkan 3 uskup agung berpakaian merah tidak akan berani melakukan kesalahan ketika mereka melihatnya. Karena kedua pendeta tersebut menguasai bahasa para malaikat, berkomunikasi dengan tahta suci dan terhubung dengan kerajaan malaikat, dan juga merupakan utusan yang melimpahkan kehendak para malaikat. Datangnya kehendak kerajaan malaikat dan pemberian sayap malaikat dari pusat kekuatan tahta suci membutuhkan kekuatan mereka, yang juga membentuk keagungan identitas mereka. Retakan. Dalam sekejap, monumen spiritual Hill hancur dan berubah menjadi puing-puing bintang yang tak terhitung jumlahnya dan dimusnahkan di aula monumen spiritual. Seseorang membunuh keyakinan kedua. Dalam sekejap, mata pendeta itu menjadi sangat mengerikan, dan pandangan yang tidak dapat dipercaya muncul. Puff! Setelah beberapa napas, kolom ketiga dari susunan pentagram berada di posisi pertama, dan sebuah monumen ringan di sebelah eselon 1 jatuh bersamaan secara tak terkendali. Kedua tablet spiritual tersebut masing-masing melambangkan orang percaya pertama Austin dan Putra Cahaya. Ledakan, kengerian yang belum pernah terjadi sebelumnya masih melekat di jantung pengorbanan, tetapi sebelum dia bisa bergerak, monumen spiritual di kolom kedua telah runtuh. Retakan padat yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar, meskipun tidak pecah, mereka jelas sekarat. Anda harus melapor kepada uskup agung berpakaian merah dan paus. Pada saat ini, pendeta itu panik, dan buru-buru berjalan menuju area inti kota suci. Jatuhnya orang percaya kedua, luka serius dari orang percaya pertama dan Putra Cahaya, dan bahkan keberadaan uskup agung Lesi yang berpakaian merah tidak diketahui, ini jelas merupakan tantangan bagi keagungan tahta suci. Tidak peduli siapa orangnya, begitu pelakunya ditemukan, tahta suci akan mencekiknya dengan cara apapun. Saat orang yang dikorbankan berjalan dengan kaki depannya, 3 monumen spiritual uskup agung berjubah merah itu jatuh ke tanah di puncak monumen spiritual. Di monumen Lesi, pesona gelap dan jahat melekat di sekelilingnya, yang sangat menakutkan. Di sisi lain, tanah ras kuno di atas benua Douyun. Besok adalah hari di mana pertemuan ras kuno dimulai. Saya tidak tahu mengapa saya selalu memiliki ilusi bahwa ada sesuatu yang salah. Tubuh parubaya Yao Tianmo duduk di paviliun dan berbicara dengan lembut, seolah sedang menunggu seseorang. Orang ini telah bertahan selama ribuan tahun, hampir 10.000 tahun. Dengan tambahan teknologi apoteker tingkat surga peringkat ke-8, tentu tidak sulit untuk memurnikan beberapa obat ajaib yang digunakan untuk menutupi wajahnya sementara. Yao tua, semuanya dilakukan dengan benar. Begitu suara Yao Tianmo menghilang,
di kedalaman jalan klan Yao, seorang lelaki tua dengan rambut putih keluar, dengan kepuasan langka di alisnya. Gu Xingtian, aku tidak menyangka kamu akan benar-benar menerobos. Itu benar-benar membuat tulang lamaku merasa malu. Yao Tianmo memandang lelaki tua yang berjalan ke arahnya, tapi tidak bisa menggelengkan kepalanya. Tingkat reinkarnasi ganda benar-benar misterius dan misterius. Saya juga menggunakan harta klan kuno untuk menerobos keberuntungan ketika tenggat waktu tiba. Yao Xingtian menggelengkan kepalanya dengan lembut, mendengarkan Yao Tianmo membicarakan hal ini, bahkan dengan kesombongannya, dia harus menundukkan kepalanya. Kekuatan kesengsaraan samsara jauh lebih kejam daripada kesengsaraan dan lei. Ini adalah bencana mengerikan yang bergantung pada hidup dan mati dalam satu pikiran. Bahkan Gu Xingtian, yang sekarang berada di alam samsara tingkat kedua, tidak ingin mengingatnya. Senang rasanya menerobos. Di antara klan pengobatan kita, di antara tiga tetua tertinggi, hanya aku yang terbangun. Dua lainnya telah mengasingkan diri. Memaksa mereka untuk bangun dapat menyebabkan kecelakaan. Alis Yao Tianmo tiba-tiba berkerut. Tentunya, saat menghadapi raksasa seperti tahta suci, dia juga merasa tidak berdaya. Situasi orang dahulu mirip dengan Anda. Saya satu-satunya yang bereinkarnasi. Selain itu, Gu Yuan menyentuh reinkarnasi. Dan menurut informasi yang saya dapatkan, sepertinya hanya ada satu pembangkit tenaga reinkarnasi dari klan lain, dan beberapa dari mereka baru saja menyentuh reinkarnasi, dan yang terkuat hanya bisa masuk ke dalam reinkarnasi. Dalam hal ini, dikombinasikan dengan kekuatan ras kuno kita, ada total 7 reinkarnasi. Kekuatan ini menghadap tahta suci, jika paus tidak ada, masih ada peluang untuk menang. Jika paus ada, saya khawatir kali ini kita tidak memiliki peluang untuk menang. Kelopak mata Gu Xingtian terus berdetak, dan ekspresinya sangat serius. Kekuatan paus sungguh luar biasa. Yao Tianmo mau tidak mau bertanya. Saat itu, pemakan jiwa dari alam hantu dan yang lainnya cukup beruntung bisa bertarung melawan paus. Pada saat itu, mereka semua adalah petarung abadi bintang 8. Rumornya adalah mereka terikat, tetapi sangat sedikit orang yang tahu bahwa dia adalah dikalahkan oleh paus. Ribuan tahun telah berlalu, dengan bakat dan kekuatan paus, ditambah peningkatan sayap malaikat, kekuatannya seharusnya melampaui kekuatan uskup agung berpakaian merah. Sejauh yang saya tahu, yang terkuat dari 3 uskup agung berpakaian merah tampaknya telah mencapai puncak reinkarnasi ganda. Jadi, kamu harusnya tahu maksudku. Gu Xingtian mengucapkan kata demi kata. Bagaimana dengan keturunan keluarga Xiao? Yao Tianmo menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan lembut. Aku diam-diam telah mengirim mereka berdua pergi bersama beberapa orang kuat dan kembali ke wilayahnya. Meskipun keluarga obatnya bagus, itu tidak cocok untuknya. Tapi agak aneh untuk mengatakan bahwa ruang antara benua Xuanling dan benua Douyun kita sepertinya dipenjara oleh seseorang, aku tidak bisa menghilangkannya dengan kekuatan reinkarnasi, aku hanya bisa berhasil jika beruntung dengan kekuatan semua senjata peri, kirimkan kembali. Gu Xingtian bertanya-tanya, sekarang kamu sudah siap, mari kita tunggu dan lihat. Tunggu pembahasannya setelah pertemuan kuno besok. Yao Tianmo berkata sambil berpikir, dengan gerakan ini, sebenarnya mereka harus meninggalkan cadangan. Bagaimanapun, nasib iblis Xiaoyan masih belum diketahui. Laporan, Penatua Taisang, hal besar itu buruk. Jiwa, kekuatan di bawah pengikut klan jiwa, istana jiwa, dieksekusi oleh tahta suci. Tidak ada yang selamat. Tepat ketika kedua tetua tertinggi hendak mendiskusikan beberapa strategi penanggulangan, suara tergesa-gesa perlahan datang dari langit klan obat, dengan momentum yang kuat. Episode 2137. Istana jiwa dieksekusi oleh tahta suci. Gu Xingtian dan Yao Tianmo bangun pada saat yang sama, tubuh mereka menegang, dan rasa dingin karena sesuatu yang buruk sedang terjadi. Klan jiwa dan istana jiwa adalah dua kekuatan. Berita semacam ini telah mereka ketahui selama bertahun-tahun, namun kekuatan istana jiwa tidak boleh dianggap remeh. Mungkin tidak sesederhana itu. Ayo pergi, sepertinya kita tidak sabar menunggu besok. Mereka tidak sabar untuk tiba. Sebelum Yao Tianmo bisa membuka mulutnya, di bawah pegunungan Yaozu di kejauhan, suara hembusan angin muncul satu demi satu, kehampaan meledak, dan aura menakutkan menekan setiap rumput dan pohon di sini. Orang-orang itu jelas adalah tetua dari ras kuno. Warisan nyata di antara ras kuno. Semuanya, Yao Mo sudah menunggu lama sekali. Yao Tianmo dan Gu Xingtian saling memandang, lepas landas pada saat yang sama, dan berjalan menjauh ke arah sekelompok orang yang mengancam. Mereka semua adalah kenalan lama, dan mereka secara alami menyadari situasi sulit yang mereka hadapi. Keluarga kedokteran, ruang konferensi tingkat tertinggi. Tempat ini terbuat dari besi dingin yang berharga, dan tempatnya sederhana, tetapi tingkat kerahasiaannya ketat, yang sangat cocok bagi yang kuat untuk berbicara. Yao Tua, Dewa Perang Kuno. Karena 7 klan kuno kita telah tiba, orang tua itu tidak akan menyembunyikannya. Saat upacara klan pengobatanmu sedang berlangsung, pembangkit tenaga listrik tahta suci diam-diam mengirimkan tim untuk mencabut kuil jiwa di bawah klan jiwa kita. Tidak ada titik data yang terhapus, dan bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Hall Master of the Soul Palace semuanya telah mati. Penatua tertinggi klan jiwa, wajah jiwa Shaoyang menjadi gelap, dan kemarahan yang tak ada habisnya menyapu. Istana jiwa telah keluar secara mandiri, tetapi tamparan seperti ini masih membuat hati banyak anggota senior klan jiwa menjadi dingin.
Istana jiwa hancur total. Ketika para tetua lainnya mendengar kata-kata itu, mereka juga saling memandang dengan cemas, bingung untuk beberapa saat. Saudara Shaoyang, jangan tidak sabar, klan jiwa dan aula jiwamu dibagi menjadi dua keluarga sejak 1000 tahun yang lalu, dan sekarang perilaku tahta suci mungkin karena klan kuno dan kekuatan klan jahat asing itu, meskipun itu kita. Tidak banyak yang bisa dikatakan. Mata indah Lingezi sedikit menyipit. Meskipun ini benar, arogansi-arogan tahta suci, saya khawatir hal itu akan sepenuhnya menimpa 7 klan kuno kita dalam waktu dekat. Tanpa keberadaan klan Xiao atau Xiaoyan, 7 samsara yang kita hadirkan hari ini mungkin tidak cukup untuk menghadapi tahta suci secara langsung. Jiwa Shaoyang juga berkata dengan emosi bahwa kehancuran istana jiwa hanyalah peringatan, dan yang benar-benar membuat mereka takut adalah tahta suci, Tianshan yang tidak dapat diatasi. Saya yakin Anda semua tahu bahwa pertempuran reinkarnasi, pertempuran abadi bintang 7 dan pertempuran abadi bintang 8, hanya dapat dihitung sebagai tembakan artileri, dan mereka tidak dapat mengendalikan situasi pertempuran sama sekali. Wajah Sol Shaoyang telah menahan amarah, dan sekarang situasinya samar-samar melampaui pemahaman mereka. Dikatakan bahwa Xiaoyan adalah pemilik domain dari wilayah api tak berujung. Tampaknya ada beberapa pembangkit tenaga listrik misterius di wilayah api tak berujung. Jika kita bisa mendapatkan bantuan mereka, saya khawatir beberapa kelemahan kita dapat teratasi. Petik 2. Setelah beberapa saat, Si Hao, penatua tertinggi klan batu, angkat bicara. Manusia batu pandai melarikan diri dari sistem batuan, dan tentu saja mereka menyadari beberapa kekuatan tersembunyi di wilayah api yang tak ada habisnya. Orang-orang itu adalah penjaga wilayah api tak berujung, dan kekuatan mereka belum pulih, tapi mereka mengirimkan pasukan mereka untuk membantu kita dan bergegas ke sini. Kelopak mata Gu Xingtian bergerak-gerak, bertanya-tanya mengapa Lei Hao mengetahui informasi yang tidak jelas seperti itu. Dalam hal ini, tahta suci masih memiliki 2 uskup agung berpakaian merah yang tersisa. Dan kedua uskup agung berpakaian merah ini telah terkenal selama bertahun-tahun, dan kekuatan mereka lebih menakutkan daripada Lesi. Yao Tianmo juga mengangguk dan berkata, tetapi yang paling menyusahkan di antara tahta suci adalah Paus. Kekuatan ilahi Paus mungkin tidak bersifat tirani oleh 3 uskup agung berpakaian merah 1000 tahun yang lalu, tetapi hari ini, 1000 tahun kemudian, kekuasaannya telah melampaui 3 uskup agung berpakaian merah. Selain beberapa persembahan yang tidak jelas di kota suci tahta suci, pertempuran ini mungkin akan sangat menakutkan. Penatua tertinggi klan Yan Zixin, dengan rambut merah halus, berdiri kokoh dan kuat, dan mengungkapkan kekhawatiran di dalam hatinya tanpa syarat. Sejak 1000 tahun yang lalu, 7 klan kuno berencana bersatu untuk mengepung tahta suci, tetapi pada saat itu kekuatan mereka terlalu lemah dan mereka terpecah secara tidak bahagia. Sekarang hanya ada satu penatua tertinggi di klan masing-masing yang telah bangkit, dan masih ada kesenjangan yang tidak dapat diperbaiki antara kekuatan tempur dan tahta suci, tetapi keluhan telah dipalsukan, dan sekarang mereka hanya bisa gigit jari. Saya baru saja kembali dari kota suci tahta suci, dan menemukan aura Paus di kota suci melayang, dan bahkan menjelajah dengan teknik rahasia klan saya. Sekarang Paus sepertinya tidak berada di kota suci, dan aura Paus di kota suci hanyalah kedok. Tepat ketika suasana di ruang konferensi sangat tertekan, Lei Suyuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara, tetua klan Lei yang selalu pendiam. Paus tidak ada di kota suci. Pidato Lei Suyuan meredakan situasi yang selalu serius dan mematikan, dan beberapa orang lainnya selalu memandangnya. Klan Guntur saya memiliki teknik rahasia yang disebut resonansi nafas Guntur, yang dapat menemukan sumber nafas berdasarkan fluktuasi kecil di udara. Informasi ini telah saya konfirmasi berulang kali. Saya ingin bersumpah demi hidup saya, dan saya tidak akan pernah berbohong. Lei Suyuan berkata terus terang. Jika Paus tidak ada di sana, maka akan mudah. Jika semua orang mengangguk penuh pengertian, jelas hal ini berkaitan dengan nasib ras masing-masing di belakang mereka, dan mereka tidak berani ceroboh. Bersama dengan 7 klan kuno kita, dan 3 lainnya, ditambah banyak kekuatan seperti domain api tak berujung di daratan, kekuatan di bawah reinkarnasi tahta suci tidak perlu terlalu khawatir. Hal berikutnya yang harus dilakukan adalah pertimbangkan adalah 2 kardinal yang tersisa, dan seorang paus yang sulit ditangkap. Semuanya, bicarakan itu. Setelah hening beberapa saat, Gu Xingtian membuka mulutnya, dan langkah selanjutnya adalah mencapai bagian penting. Kita bertujuh sudah cukup untuk menghentikan uskup agung berpakaian merah terkuat, dan sisanya yang sedikit lebih lemah hanya bisa ditangani oleh orang kuat lainnya. Saya harap kali ini bahayanya bisa diselamatkan. Setelah beberapa saat, semua orang sampai pada kesimpulan ini. Bagaimanapun, tingkat reinkarnasi, perbedaan 1 tingkat, sudah cukup untuk melenyapkan jutaan makhluk hidup, dan 7 di antaranya tidak berani menganggap entengnya. Jika itu masalahnya, maka semua orang harus kembali hari ini. 5 hari kemudian, integrasikan kekuatan, hubungi kekuatan seluruh benua Douyun, dan serang tahta suci. Ini adalah kesempatan terakhir kita. Apakah kita dihancurkan atau dilahirkan kembali, itu tergantung pada saat ini. Yao Tianmo dan Gu Xingtian saling memandang dan berkata, ayo pergi. Kali ini seharusnya menjadi perubahan paling drastis di benua Kaisar Dou. Aku hanya tidak tahu mengapa penjaga pesawat benua Dou belum muncul. Pertempuran asli antara Iblis Xiaoyan dan Uskup Agung berpakaian merah tidak mengarah pada penjaga pesawat. Apa yang terjadi? Sampai 5 tetua klan lainnya bubar, Gu Xingtian menggumamkan beberapa patah kata.
Saya tidak tahu. Saya khawatir pusat dunia manusia memiliki sesuatu yang dapat memanggil mereka kembali. Bagaimanapun juga, benua Doudi kita adalah benua yang agak istimewa di sebelah dunia manusia. Selanjutnya, integrasikan semua kekuatan dan lawan mereka sampai mati. Suara yang tersisa meringkuk, badai yang sebenarnya akan datang. Episode 2138. Benua Xuanling, Gunung Xuanling, Base Camp wilayah kebakaran tak berujung. Tuan Nyonya, semuanya telah diatur sesuai dengan instruksi Anda. Semua darurat militer di wilayah kebakaran tak berujung, semua pil pemulihan tingkat tinggi dan aura spiritual di semua sekte dikumpulkan di Gunung Xuanling kami, menunggu pengiriman Anda. Di puncak Gunung Xuanling, di istana megah berbentuk ular, Cailin dan Mu Yingying duduk sedikit, dan beberapa orang kuat di bawah berbicara dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, tetapi mereka tidak bisa melawan keinginan kedua simpanannya, Cailin dan Mu Yingying. Terima kasih atas kerja kerasmu. Turun dan waspada. Wilayah api tak berujung telah memasuki periode khusus, dan semua pertukaran dengan yang kuat terputus, dan tidak ada yang diizinkan menginjakan kaki di sini. Bahkan jika kamu membayarnya dengan nyawamu, orang-orang ularku akan berada di garis depan pertempuran. Suara dingin Cailin menyapu seluruh istana, langsung meyakinkan banyak hati. Ya, mendengarkan perkataan nyonyanya, para pejabat tinggi ini tidak bertanya lebih lanjut, dan diam-diam pergi dari sini untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Suster Cailin, setelah istana kosong, ada kesedihan yang jarang terjadi di mata Mu Yingying. Jangan khawatir, kali ini akan baik-baik saja. Dengan bantuan pil obat dan energi spiritual ini, keduanya dapat pulih dalam waktu yang sangat singkat. Pada saat ini, Cailin menamparkan tangan giok Mu Yingying seperti kakak perempuan, menghiburnya, telapak tangannya menggeliat, dan dia menggunakan cara yang sangat tidak jelas untuk menghadapi cincin pil pemulihan di depannya melawan wilayah api tak berujung. Diproyeksikan di bawah tanah. Feng Senior telah membawa beberapa orang kuat dari wilayah api tak berujung kita menuju tahta suci. Kali ini, segalanya benar-benar di luar kendali ras kuno. Xiao Yan dan Suner telah dikirim kembali oleh orang dahulu. Keduanya berada di jurang 1000 meter di bawah Gunung Xuanling, di mana terdapat tempat peristirahatan yang dirancang khusus untuk mereka. Semuanya, tunggu sampai mereka berdua bangun. Melihat ekspresi curiga Mu Yingying, Cailin akhirnya memutuskan untuk memberitahunya. Mereka akan baik-baik saja. Mu Yingying mengangguk dengan sungguh-sungguh. Jangan khawatir, keduanya sepertinya sedang mengalami perubahan khusus sekarang. Dengan pil obat yang diberikan oleh ras kuno dan dukungan sumber daya kami, mereka akan segera bangun. Yu Yin meringkuk, dan mereka berdua segera kehilangan suara, tetapi kedua gadis itu tahu bahwa tanpa Feng Lao, area kebakaran tak berujung hari ini sangat berbahaya, dan ini juga merupakan langkah tersulit. Setelah taktik ini diketahui oleh tahta suci akan mengirim orang-orang kuat untuk memburu wilayah api tak berujung, dan saya khawatir darah akan mengalir ke sungai di sini. Namun dalam kasus ini, tahta suci lemah, dan pertempuran antara ras kuno dan mereka memiliki peluang untuk bertahan hidup. Faktanya, hanya ini yang mereka pertaruhkan. Saat ini, seluruh wilayah api tak berujung sangat tegang. Penjaga yang tak terhitung jumlahnya, secara diam-diam dan diam-diam, memperingatkan inti dari seluruh wilayah api tak berujung, seolah-olah mereka sedang menjaga sesuatu. Wong Bas. Dengan dimulainya perang, seluruh benua Doudi tampak sangat tenang, dan pahlawan yang berubah menjadi iblis dan mengalahkan Uskup Agung Lesi yang berpakaian merah dengan kekuatannya sendiri juga mengantarkan perjalanannya sendiri. Meskipun keluarga pengobatannya bagus, mereka tidak bisa memberikan bantuan yang paling sempurna kepada Xiao Yan. Ditambah dengan fakta bahwa beberapa tetua takut akan serangan mendadak tahta suci, mereka tidak ragu-ragu menggunakan cara yang bagus untuk mengirim Xiao Yan dan Suner kembali ke wilayah api yang tak ada habisnya. Pertama, demi keduanya mendapatkan kembali kekuatan mereka, dan kedua, untuk menyelamatkan mereka agar tidak ada penebusan. Jika gagal, generasi muda dari ras masing-masing akan menjadi garis keturunan terakhir dari ras kuno mereka. Ini, di mana? Ingatan iblis Xiao Yan baru saja pulih sedikit. Pada saat ini, tubuhnya terbaring diam di bawah jurang tak berdasar ribuan meter di zona api tak berujung. Ini berada di area kebakaran tak berujung, dan hanya dua tuan yang memiliki wewenang untuk menggunakan ruang retret. Itu dibangun berdasarkan skala warna dengan biaya yang sangat besar. Belum lagi tingkat kekokohan dan penyembunyiannya, disinilah dunia yang tak terhitung jumlahnya dapat dikumpulkan. Energi, atau bahkan pembuluh darah spiritual yang memprovokasi benua Xuanling, sudah cukup untuk membuat banyak orang menjadi gila. Di dalam ruangan batu yang sempit, tubuh Xiao Yan tidak bergerak, darah menetes ke seluruh tubuhnya, bahkan daging dan darahnya menjadi kabur, dan samar-samar dia bisa melihat tulang putih di bawah kulitnya, yang cukup menakutkan. Jika bukan karena perlindungan keabadian dan keabadian, saya khawatir Xiao Yan akan sepenuhnya jatuh ke dalam pertempuran dunia pengobatan. Abadi, menakutkan, sangat misterius. Tubuh Xiao Yan sangat dingin, seperti binatang buas yang berada di ambang kematian. Tidak ada gerakan sama sekali, tetapi kekuatan jiwanya memisahkan diri dari tubuhnya dan memasuki dunia dimensi berbeda. Ingatannya masih melekat bahwa dia menggunakan kekuatan reinkarnasi Buddha untuk mengusir Lesi, tetapi ada kekuatan di tubuhnya yang mengendalikan tubuhnya seperti dewa sungguhan, seolah-olah dia sedang merencanakan sesuatu, dan kemudian Xiao Yan tidak punya apa-apa. Dia tahu,
Tapi dia dapat merasakan bahwa tubuhnya sepertinya digerakkan satu demi satu, dan dia tidak tahu di mana dia berada sekarang. Kekuatan perpaduan api suci dan kekuatan iblis terlalu menakutkan. Untungnya, ada kubus iblis penuh, dan kekuatan iblis belum dilawan. Selanjutnya, tidak ada kubus iblis penuh. Jika Anda menggunakan kekuatan iblis, saya khawatir Anda akan menghadapi serangan balasan yang sangat menakutkan. Tapi ini aneh. Kekuatan yang mengendalikan tubuhku di saat-saat terakhir pertarungan sebelumnya sepertinya tidak datang dari dunia luar, tapi dari dalam tubuhku. Apa itu? Xiao Yan berjalan dengan tenang di dunia dimensi berbeda, tanpa berpikir ekstra untuk memperhatikan gemerlap air di sekitarnya, pikirnya dengan sepenuh hati. Pada saat pertempuran terakhir, reinkarnasi Buddha sudah cukup untuk melenyapkan Lesi sepenuhnya, tetapi setelah munculnya kekuatan misterius, kekuatan reinkarnasi Buddha menjadi sangat lemah. Bahkan Xiao Yan punya ilusi, kekuatan semacam itu agak mirip dengan kekuatan iblis. Dan kekuatan semacam itu persis sama di akhir solusi klan kuno terhadap klan jahat asing. Orang yang menembak di saat-saat terakhir di klan kuno dan kekuatan misterius yang mengendalikan tubuhnya di dunia pengobatan mungkin berasal dari tempat yang sama. Adapun apakah itu dilakukan oleh orang yang sama, Xiao Yan tidak yakin. Di dimensi berbeda ini, lubang hitam dalam tak berujung muncul, gelap dan gelap, seperti api penyucian. Di bawah jejaknya, ada sungai yang tidak bisa dijamah. Permukaan sungai yang berkilauan, dan hembusan nafas yang keluar membuat orang merasa tertekan. Pada saat ini, tubuh jiwa ilusi Xiao Yan sedang diinjak dengan lembut di atasnya. Di mana ini? Xiao Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, tapi setelah merasakan kekuatan yang melemah di tubuhnya, dia tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya. Wong Bas. Tepat ketika Xiao Yan agak bingung, di ruang batu di luar, ada celah samar di selatan dan utara. Tiba-tiba, nyala api berwarna coklat dan sungai Qian, muncul terus-menerus. Dikelilingi oleh kulit Xiao Yan yang berlubang. Pada saat ini, tubuh iblis itu seperti binatang yang kelaparan, kekuatannya yang tak ada habisnya diserap olehnya dengan rakus, dan di jantung tubuh Xiao Yan, ada rubah api yang agak misterius, melompat sedikit. Kekuatan Xiao Yan menyapu tubuh Xiao Yan. Dengan kekuatan ini, luka di tubuh juga menjadi lebih lemah, dan tampaknya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Api coklat dan air Qian terdiri dari pil pemulihan dan energi yang tak terhitung jumlahnya dari langit dan bumi. Mereka terus-menerus memberi Xiao Yan kekuatan paling murni. Selain kekuatan abadi Xiao Yan sendiri, dan sentuhan kekuatan yang tak tertandingi di tubuhnya. Kekuatan sumber api suci Xuan Ao, Xiao Yan hari ini, muncul dalam nyala api. Perasaan itu seperti burung phoenix yang suram, menunggu momen nirwana. Phoenix nirvana, atau kelahiran kembali, ketika Xiao Yan berhasil di nirvana, saya khawatir prestise Xiao Yan akan tersebar luas di benua Dodi. Episode 2129. Setelah waktu berlalu, itu akan menjadi 5 hari. Dalam 5 hari terakhir, benua Douyun dan banyak kekuatan lainnya telah melakukan penyergapan yang tak terhitung jumlahnya di kota suci Tahta Suci dan Menara Tongtian. Semuanya sudah siap, selama para tetua ras kuno memberi perintah, mereka akan masuk tanpa henti dan bertarung sampai mati dengan Tahta Suci. Menara Langit, Kota Suci. Keduanya merupakan basis Tahta Suci, namun yang paling megah adalah Kota Suci. Saat ini, ada sebuah gunung yang jaraknya 100 mil dari Kota Suci. Semuanya, jangan tidak sabar. Saat ini, para leluhur dari 7 klan kuno dan pemimpin beberapa kekuatan besar telah berkumpul di sini. Tak satu pun dari mereka yang berani bertindak gegabah, semuanya menunggu perintah dari tetua Taisang, dan mereka muncul di sini untuk memantau setiap pergerakan kota suci. Dalam situasi saat ini, mungkinkah kita terlalu tidak sabar? Setelah beberapa saat, Patriark Klan Lei tampak khawatir, melihat kota suci Tahta Suci, yang masih sepi di kejauhan, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Tidak sedang terburu-buru, menara Tahta Suci Tongtian telah dikepung oleh semua kekuatan kita, dan kekuatan di sana tidak perlu ditakuti. Sekarang, selama penyelidikan intelijen kota suci jelas, pertempuran terakhir bisa dimulai. Namun, begitu pertempuran semacam ini dimulai, itu tidak bisa dihentikan, jadi kamu harus berhati-hati. Patriark Klan Jiwa di samping juga buru-buru berkata, bahkan wajahnya sangat jelek, istana jiwa dihancurkan, dan masih banyak tekanan publik pada klan jiwa mereka. Menurut informasi yang kami peroleh, tidak ada uskup agung berpakaian merah di Menara Tongtian, jadi kedua uskup agung berpakaian merah itu kemungkinan besar akan berlatih di kota suci. Di antara dua uskup agung berpakaian merah, kekuatan Miller sedikit lebih lemah, dan kekuatan Blake adalah yang terkuat. Keduanya hampir sama-sama berada di reinkarnasi tingkat kedua. Saya tidak tahu apakah informasinya sudah disiapkan. Beberapa tetua tertinggi telah pergi untuk menyelidiki informasi kota suci dengan kekuatan magis mereka yang luar biasa, jadi mari kita lihat dari kejauhan di sini. Jika ada pergerakan, segera laporkan. Gu Yuan, kepala keluarga klan kuno, tidak punya solusi bagus lainnya saat ini, jadi dia hanya bisa berkata begitu. Beberapa patriark saling memandang, tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Mereka semua memiliki kekuatan kesempurnaan Dousian Bintang 8. Mereka adalah pemimpin ras kuno, tapi mereka patah hati saat menghadapi raksasa seperti Tahta Suci. Di dalam Tahta Suci, suara Sansekerta di kota suci itu bernada tinggi, dan suara Sansekerta bernada tinggi dibisikkan sepanjang waktu, membuat banyak jamaah beribadah dengan pikiran tenang. Kota suci,
yang pendahulunya seperti gunung altar untuk didaki oleh para jamaah, sangat besar, dan kemudian merupakan kompleks bangunan yang agak mewah, tempat tinggal semua tokoh terkemuka tahta suci. Yuri, ada yang tidak beres. Beberapa istana putih yang cukup indah, seorang lelaki tampak panik, tiba-tiba membuka gerbang istana, dan beberapa suara lain berteriak di mulutnya. Amber, kami berdua telah dikorbankan untuk tahta suci selama ribuan tahun, dan kamu masih tidak sabar. Pendeta Yuri tersenyum anggun. Penampilan Yuri seperti peri yang berjalan di dunia, dia cukup anggun dan mulia. Dekorasi di istana tidak terlalu banyak. Seluruh istana berbeda dari istana biasa. Istana putih di sini lebih mirip rumah halus, tapi areanya terlalu luas. Ada meja perak halus di depan pengorbanan untuk Yuri, dan beberapa makanan penutup yang manis dan lezat diletakkan di atas meja. Jelas sekali dia sedang bersiap untuk makan. Saya tahu Anda benci orang lain mengganggu makan Anda, tapi masalah ini sangat penting. Jika tidak ditangani tepat waktu, saya khawatir tahta suci akan menghadapi tantangan serius. Amber melangkah ke arah Yuri, mengabaikan makanan lezatnya, dan suaranya sangat berat. Apa masalahnya? Mendengarkan suara dan ekspresi serius Amber, Yuri mengeluarkan tisu bersih dari meja perak dan menyapu sisa makanan dari sudut mulutnya. Orang percaya kedua, bukit telah jatuh, dan baik tubuh maupun jiwa hancur. Monumen spiritual orang percaya pertama dan putra cahaya suram, dan saya khawatir mereka terkena pukulan paling keras yang belum pernah terjadi sebelumnya. Amber mengatakannya dalam satu tarikan napas. Apa? Yuri mendengar kata-katanya, wajah anggunnya menghilang seketika, dan sentuhan keterkejutan masih melekat di sekitar wajah cantiknya. Monumen spiritual Uskup Agung Lesi berbaju merah sepertinya sudah tidak ada lagi di dunia seribu besar. Setelah bernafas, sebuah peluru berat muncul di mulut Amber. Pergi dan temui Yang Mulia Paus. Masalah ini terlalu rumit. Begitu suara itu turun, kedua tubuh itu melonjak pada saat yang sama, dan langsung menemui Paus untuk mundur ke istana. Petik 2. Apakah Paus tidak ada di sini? Apa masalahnya? Beberapa menit kemudian, kedua pendeta itu sudah berada di istana retret Paus. Sekalipun mereka menggunakan metode rahasia, mereka tidak dapat memanggil Paus. Hanya ada satu penjelasan untuk situasi ini, Paus telah meninggalkan negaranya dan tidak dapat ditemukan dimanapun. Dua pengorbanan, kamu tidak perlu menghabiskan banyak waktu. Sebulan yang lalu, di tanah tetangga benua Douyun, benua Seng Yuan tiba-tiba menemukan bidat yang kuat. Tahta suci cabang Seng Yuan menangkapnya, tetapi tanpa diduga orang itu adalah penguasa pemakan jiwa dari alam hantu dan duduk sebagai amurid. Suami idaman Hao Nier. Uskup Agung Miller mengajak Nona Liu Qing untuk mendukungnya, tetapi dia belum kembali. Kemudian ketika Hao Nier dikalahkan, penguasa pemakan jiwa muncul, menahan dua tentara jahat dari dunia hantu untuk mengalahkan Roh Kudus cabang Tahta Suci dan Uskup Agung Miller. Dengan dua tentara jahat, dia sangat kuat, jadi Paus memutuskan untuk pergi sendiri dan pergi ke benua Seng Yuan untuk membunuh penguasa pemakan jiwa. Setelah istirahat, di belakang kedua pendeta itu, seorang pria parubaya berjubah perak melangkah melalui kehampaan dan berjalan keluar. Kepala Uskup Agung berbaju merah, Uskup Agung berbaju merah. Ketika kedua pendeta itu mendengar kata-kata itu, mereka hanya bisa mengangguk secara diam-diam, tetapi ekspresi mereka menjadi semakin jelek setelah Sunsi. Uskup Black, orang percaya kedua telah meninggal, dan orang percaya pertama serta Liu Hao terluka parah bersama-sama. Salah satu Uskup Agung berpakaian merah, Lord Lesi, dibawa pergi dari dunia seribu besar oleh kekuatan tak dikenal. Ujung tombak dari semua ini mengarah pada klan obat. Aku khawatir kali ini, langit benua Douyun akan berubah. Amber terus menggelengkan kepalanya, tak berdaya. Jangan khawatir, Paus memikirkan situasi ini sebelum pergi, jadi dia meninggalkannya. Iblis Cahaya, dan Yao Qiangwei serta yang lainnya, sudah cukup untuk membuat mereka benar-benar cemburu. Blake tidak setuju, dengan sinis, karena dengan kekuatan 3 reinkarnasinya, dia cukup untuk mencegat semua pembangkit tenaga listrik di seluruh benua Douyun. Ini adalah warisannya dan ibu kota yang ia banggakan. Di luar kota suci dan menara Tongtian telah dikepung oleh pasukan mereka, saya khawatir situasi kita akan menjadi yang berikutnya. Kata pendeta Yuri setelah menganalisanya. Jangan khawatir, kita hanya perlu menunggu. Mari kita mulai mempersiapkannya secara terpisah. Dalam beberapa hari, akan ada upacara akbar yang akan dibuka secara pribadi oleh Vatikan benua Dou di kita. Ketika Blake berbicara, ekspresinya sangat gila, dan bahkan ketika dia mengucapkan kata, upacara akbar, dia sangat aneh. Kali ini, saya tidak tahu siapa yang bisa membuka era baru. Kedua pendeta itu mengangguk tak berdaya, dan pada saat yang sama mundur untuk mengerahkan kekuatan kota suci, dan Uskup Agung berpakaian merah hitam juga kembali ke kediamannya. Pergilah, ini adalah jalan menuju wilayah api yang tak ada habisnya. Wilayah api tak berujung akan diserahkan kepadamu. Saya tidak ingin mendengar kesalahan lagi dari kekuatan tanpa pembangkit tenaga reinkarnasi. Ya, begitu suara itu turun, bayangan malaikat tiba-tiba jatuh melalui kehampaan dan perlahan berjalan menuju wilayah api yang tak ada habisnya. Tidak ada tetua ras kuno yang ditemukan di sepanjang jalan. Dan nafas malaikat ini sepertinya adalah orang yang menangkap iblis cahaya di masa lalu. Haha, penguasa pemakan jiwa, Kaisar Iblis, saingan lama. Kali ini,
Saya akan menggunakan benua Sengyuan sebagai panduan, untuk menarik kalian berdua muncul, saya tidak ragu-ragu untuk mengungkap kekuatan cabang tahta suci di benua Doudi. Aku tidak percaya bahwa Kaisar Iblis tidak akan datang untuk menyelamatkan kekasihmu. Ah, pemakan jiwa, kamu tidak akan datang untuk menyelamatkan muridmu. Lagi pula, 4 benua Doudi semuanya dipenjara olehku, dan bahkan Samsara tidak bisa melakukan perjalanan jauh. Kali ini, apakah itu Raja Pemakan Jiwa, Kaisar Iblis, atau wilayah api tak berujung, itu semua demi promosiku sendiri. Perangkap malaikat telah disiapkan untukmu, mari kita lihat apakah kamu bisa memiliki kemampuan itu. Hahaha, suara itu jatuh, dan pria parubaya itu juga menghilang, tetapi sosok pria ini jelas merupakan paus tertinggi di tahta suci. Namun jika paus tidak meninggalkan tahta suci, lalu apa yang terjadi dengan paus yang pergi ke benua Sengyuan? Semua ini tampaknya membingungkan, tetapi pada saat yang sama, menjadi lebih diharapkan. Episode 2130. Waktu berlalu menit demi menit. Bahkan dalam suasana tegang dan seru ini, tahta suci tidak melakukan gerakan terbuka apapun, dan terus menjaga kedamaian api suci di hari kerja. Oleh karena itu, pasukan koalisi yang terdiri dari ras-ras kuno tidak berani bertindak gegabah, hanya jalan buntu di luar. Pada titik ini, ia juga telah mengulur waktu untuk Nirwana Xiaoyan, tetapi wilayah api tak berujung sama sekali tidak menyadari bahwa pembantaian perlahan-lahan akan terjadi. Tampaknya keberadaan Feng Waner dan kepergiannya sangat transparan di mata paus. Dia pergi dengan kaki depan menuju benua Douyun untuk bersama-sama membunuh tahta suci, dan kemudian seorang malaikat datang untuk membantai dengan kaki belakang. Domain api tak berujung di benua Xuanling. Gunung Xuanling juga merupakan markas sebenarnya dari domain api tak berujung. Itu akan dibuka sesekali, memungkinkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di bawah pengikut domain api tak berujung untuk datang berkunjung dan belajar. Gunung belakang Xuanling, yang berada di bawah kompleks bangunan besar di wilayah kebakaran tak berujung, terdiri dari ratusan anak tangga. Ini juga merupakan tempat di mana para murid sekte ini suka berkumpul di hari kerja, karena selama mereka berhasil mengatasi depresi dari tangga batu ini, mereka dapat masuk ke dalam wilayah api tak berujung. Kakak, apa yang terjadi selanjutnya? Mengapa banyak sekali orang dewasa yang menjaga? Di kaki gunung di belakang Xuanling, puluhan pemuda dikelilingi di sini, dan salah satunya adalah sosok cantik yang datang dari kejauhan, dengan penampilan manis dan suara magnetis, lalu bertanya kepadanya. Batuk, adik perempuan junior ini. Kenyamanan sebelumnya adalah markas besar wilayah api tak berujung kami. Itu juga merupakan tempat di mana pemilik wilayah terkenal Xiaoyan dan kedua nyonyanya tinggal dan berlatih. Jika Anda bisa memasukinya untuk bercocok tanam, itu akan memiliki efek pengganda. Hanya saja saya tidak tahu mengapa akhir-akhir ini, Gunung Xuanling tidak mengizinkan siapapun masuk atau keluar. Dulu, gunung itu akan terbuka untuk kita secara teratur dan membiarkan kita masuk ke dalam dan belajar. Ngomong-ngomong, kakak muda, aku tidak tahu kamu termasuk sekte mana di wilayah api tak berujung, mungkin kami. Ada suara yang ramai di antara kerumunan, dan seorang pria tampan menjelaskan kebingungannya, tetapi orang-orang ini tetap sangat menghormati apa yang disebut nyonya rumah dan wilayah api yang tak ada habisnya dari awal hingga akhir. Kedua nyonya itu, apakah mereka sekarang berada di gunung di depanmu? Wanita manis itu bertanya. Pasti ada di sana. Kedua nyonya itu mengatur banyak hal di wilayah api tak berujung, dan mereka biasanya hidup mengasingkan diri di gunung Xuanling. Oh, itu mudah. Apakah ada cara untuk melewati lalat-lalat menjengkelkan ini dan melihatnya secara langsung? Wanita itu bertanya, tapi matanya mulai berputar, dan jejak cahaya putih muncul dari langit, seperti tirai air besar yang akan runtuh. Tidak mungkin, kedua simpanan itu tidak melihat siapapun dalam keadaan darurat militer, dan ada penjaga ketat di sekitar Gunung Xuanling, orang-orang biasa. Tidak, kamu tidak bisa melangkah ke udara, ini penghinaan terhadap wilayah api yang tak ada habisnya, kamu mencari kematianmu sendiri. Sebelum pemuda itu selesai berbicara, wanita berwajah manis di depannya benar-benar terangkat perlahan, dengan fluktuasi ekstrim di matanya. Kekuatan semacam itu membuatmu merasa seperti berada di neraka Shenluo, dan dingin. Demi kebenaranmu, aku akan membuat kematianmu sedikit lebih menyenangkan. Pisau ringan, wanita itu tidak menunjukkan belas kasihan, seperti senjata pembunuh, dia mengangkat telapak tangannya, dan bilah cahaya yang menyilaukan dengan mudah merenggut nyawa para pemuda di depannya. Ngomong-ngomong, namaku Kelly, dan aku di sini untuk memburumu. Setelah membunuh orang-orang ini dengan mudah, Kylie menginjak mayat mereka yang sedingin es, membuat tulang mereka berdengung, dan kemudian senyuman menyenangkan muncul di pipinya, seolah penyiksaan semacam ini sangat nyaman. WHO. Ketika orang ini baru saja menyelesaikan pekerjaannya, di Gunung Xuanling, brigade-brigade tersebut keluar dari tangga gunung belakang, dan segera datang ke sekitar sini. Biarkan kedua nyonya wilayah api tak berujung keluar menemuiku, atau aku akan membuat kehidupan di sini hancur berkeping-keping. Kylie mendengus dingin, energi cahaya yang menyilaukan meluap, dan segera membuat takut para penjaga di sekitar mereka. Bagaimanapun, kekuatan mereka bukanlah bintang 8, dan menghadapi kekuatan reinkarnasi, tidak mudah untuk mempertahankan penampilan para penjaga. Beberapa menit kemudian, Cailin dan Mu Yingying juga tiba sesuai jadwal. Serahkan iblis Xiaoyan, kalian berdua menyebut dirimu di sini, kembali ke tahta suci bersamaku untuk meminta maaf, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk melepaskan manusia tak bersalah di sini.
Angel Kylie berbicara sedikit, dan tidak ada ruang untuk negosiasi dalam suaranya, lebih seperti nada menghina dan menyindir. Reinkarnasi, apakah itu kuat? Pada saat ini, Mu Yingying mengambil langkah maju, dan Acachia Heartbroken merah muda dan api suci tubuh biru-biru saling terkait. Yingying, kamu mundur. Dia bukan sesuatu yang bisa kamu tangani. Di tangan ramping dengan sisik warna-warni, bayangan ular dengan kilau 10 warna terus mengalir, dan mereka membuka mulutnya dengan lembut. Tetapi, Mu Yingying ragu-ragu. Bahkan dengan bantuan Fen Jue dan dua api suci, dia masih tidak bisa mengejar Sister Cailin. Rekan guru orang itu, dan wilayah di belakangnya, aku serahkan padamu. Setelah Cailin selesai berbicara, dia langsung melompat, dan menyeret malaikat itu langsung ke langit agar pertempuran antara keduanya tidak menghancurkan tempat ini. Kekuatan apa ini? Malaikat Kylie yang selalu sombong melihat ini, mata Liu Meixing penuh dengan fluktuasi yang aneh. Kekuatan Cailin jelas hanya kalah dari peri petarung bintang 8, tetapi kekuatan yang terkandung dalam bayangan ular 10 warna di tubuhnya, bahkan jika itu adalah sekarang setelah saya bereinkarnasi, saya merasakan ketakutan yang mendalam. Tampaknya berhasil. Meskipun wilayah api tak berujung kita akan menghadapi bahaya yang sangat mengerikan, saya khawatir Anda tidak akan bisa memenangkan pertempuran di sana. Pada saat kritis, saya menarik seseorang untuk kembali ke wilayah api saya yang tak ada habisnya, dan saya benar-benar meremehkan kami. Cailin tersenyum manis, dan segera kekuatan ular piton menelan 10 warna memenuhi seluruh tubuh, dan pola ular misterius berisi 10 warna, membentuk pelangi yang menyesakkan di langit dan awan di wilayah api yang tak ada habisnya. Jangan buang waktumu. Teruskan. Aku sudah lama mendengar bahwa ada dewa palsu di dunia iblis, dan ular piton menelan 10 warna sangat kuat. Biarkan aku membunuhmu hari ini. Hahaha. Bayangan malaikat itu mendengus dingin, dan riak cahaya yang tak berujung menyapu tak terkendali, membentuk badai luar angkasa di atas pengondisian dalam sekejap. Kekuatan macam apa itu? Lawan tirani macam apa yang diprovokasi Xiao Yan? Di kedalaman wilayah api tak berujung, pada level tinggi, Zhu Jin dan yang lainnya bertanya-tanya. Apakah kamu takut? Setelah beberapa saat, banyak guru tua Xiao Yan di paviliun pembakaran dupa angkat bicara. Kami tidak takut, kami bersumpah untuk hidup berdampingan dengan wilayah api tak berujung. Hidup berdampingan dan mati. Suara yang kuat dikonstruksi menjadi suara lonceng, melangkah melintasi langit, sangat keras. Walaupun kekuatannya sudah tidak mampu lagi membantu Xiao Yan, namun mereka akan menjadi sandaran Xiao Yan, sebagai punggung yang akan selalu menopang Xiao Yan. Gou kaya dan mulia, jangan lupakan satu sama lain, jika ingin mati, hidup dan mati bersama. Ini adalah sikap yang harus dimiliki seseorang dari wilayah api tak berujung. Kekuatan sekelompok semut, rasakan kehancuran dunia. Badai pedang ringan, sebuah suara yang kuat muncul, dan tempat ini sepenuhnya berkembang menjadi medan perang yang nyata. Adapun Xiao Yan di nirwana di bawah, dia sepertinya merasakan rasa jijik yang telah lama hilang, dan kecepatan nirwananya menjadi sangat cepat. Namun, di tepi benua roh yang mendalam, fajar muncul satu demi satu. Dalam hal ini, ternyata itu adalah sosok, dan kekuatan orang-orang ini tidak buruk. Yang terpenting, hubungan mereka dengan Xiao Yan sangat luar biasa. Kali ini, sempoa tahta suci mungkin tidak mudah untuk berhasil. Cek. Subscribe channel, like, share dan komentar.